Itu dalam ontologi baru, bagaimana bahwa objek bisa menjadi bagian daripada realitas. Berbeda halnya dengan metafisikal plus metafisikal, bahwa kritik terhadap metafisika klasik sebagai bentuk pengetahuan otoritatif dan penegasan bahwa rasionalitas intersubjektif atau komunikasi itu menggantikan kebutuhan akan fondasi metafisika absolut subjek. Tapi metafisika realis Oke, selamat datang di nalar narasi dan juga data, tempat di mana nalar diuji dan dinikmati dan sekali menertawakannya. Oke, tanda Nalarata pada movie kali ini Nalarata akan membahas tentang seputar filsafat, baik itu beberapa telisik yang menyangkut tentang social stories, tokoh yang terlibat juga buah pemikiran yang masuk dalam setiap proses filsafat itu. Maka pertanyaan dasar kenapa pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penjelasan seputar filsafat, karena yang merupakan akar dan merupakan satu bahan mentah daripada daya kerangka berpikir dan juga nalar bagi umat manusia. Sehingga sebelum jauh pada pembahasan yang lebih eksplisit selanjutnya, Nalarata pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan berikutnya akan tidak seputar pembahasan perihal pendapat. Oke, pada pembahasan awal video ini, aku akan memulai dengan pertanyaan apa sebenarnya metafisika dan ontologi itu. Atau secara pertanyaan dasar, apa metafisika itu dan apa ontologi itu. Maka tentunya memang metafisika bukan hanya kita didasarkan sebagai satu definisi wujud yang dia mengatur terhadap hal-hal yang tidak terlihat, lalu dikonotasikan seperti makhluk, semisal jin, setan, atau segala bentuk hal-hal yang memang itu tidak terlihat. Berikut ontologi juga tidak hanya bisa kita artikan sebagai satu upaya untuk menelisik terhadap kebenaran yang itu bisa kita lihat secara fisik. Maka kita akan mulai dan kita akan coba telisik apa itu metafisika dan apa itu ontologi. Kita memang cukup tidak asing lagi mendengar kata filos atau juga kayak berikut juga sopos atau sophia yang artinya itu cinta dan bijaksana, cinta terhadap atau cinta atas bijaksana. Memang panggilan itu untuk menyelami juga menjelajahi dunia terhadap realitasnya, dari hal yang lebih dasar hingga hal yang tak tampak atau juga hal yang tampak paling biasa. Pada hakikatnya memang filsafat adalah satu aktivitas pemikiran yang ia mesti betul-betul radikal, rasional, dan juga efektif, yang tidak menembus batasan-batasan terhadap disiplin ilmu, melainkan memenuhi segala aspek eksistensi dari kemilau bintang di jagat raya hingga liriknya dengan terhadap jiwa umat manusia. Menolak fakta juga bertanya kenapa pada tiap jawaban yang berlimpah lapis demi lapis asumsi dan makna yang tersembunyi di bawah permukaan fenomena. Metafisika dan ontologi itu sebenarnya saling berkaitan, cukup saling terkait sejak dari zaman kuno yang memang nyaris berkaitan, seperti di dalam lintas budaya ketika semisal di timur ada kitab-kitab Upanishad di India sekitar tahun 700 sebelum Masehi, itu terangnya pertanyaan mendasar yang metafisis dan ontologis, seperti apakah realitas yang paling dasar. Itu semuanya berasal dari Brahman, atau yang artinya satu sumber yang tidak terbagi, ataukah dari banyak unsur yang saling mengikat itu.
itu memberikan pencarian untuk menampilkan spekulasi mendalam tentang keberadaan, kesadaran, bahkan juga kesatuan. Filsafat memang mengupayakan untuk menembus batas antara metafisika spiritual dan juga kosmologi rasional. Bahkan ketika di Yunani kuno, zaman dulu gitu, di Parmenides dari Julia sekitar 415 hingga 450 sebelum Masehi, itu memberikan kontribusi radikal bagi pelajaran ontologi sebagai disiplin tersendiri. Dia menegaskan dengan berani bahwa yang ada itu ada dan yang tidak ada tidak mungkin ada. Sehingga dengan itu ia menutup kemungkinan berpikir tentang ketiadaan secara logis. Dalam pemikiran Parmenides ini, kita katakan bahwa realitas adalah satu, abadi dan tidak berubah. Memang segalanya perubahan itu hanyalah semacam ontologi murni, suatu upaya yang mencoba menangkap struktur terdalam dari eksistensi itu sendiri. Di kemudian hari, harap itu sebagai katakanlah pangkat dialektis dari Parmenides itu memperkenalkan gagasan bahwa segalanya itu mesti rantai atau yang diartikan sebagai mengalir, sehingga bahwa realitas sebenarnya ialah proses, bukan substansi. Memang ketegangan antara keduanya ini itu menutup dialektika awal tentang metafisika antara yang tetap dan yang berubah, antara yang satu dan juga yang banyak, antara ada dan terjadi. Sehingga dari itu ontologi pun sejak awal bukan sekedar bisa kita sebut sebagai katalog benda-benda yang ada, tetapi lebih dalam bagaimana segala sesuatu itu menjadi hadir atau bahkan menyembunyikan dirinya itu di dalam keberadaan. Lalu ada seni bertanya yang mengungkap ketidaktahuan yang kita tersembunyi yang hadir pasca ibadah dari Socrates, seperti Plato yang membedakan dunia ini dan dunia indera, Aristoteles yang merumuskan sebab mutlak dari segala ada. Memang hal itu tidak pernah berhenti menggali terhadap perjalanan filsafatnya, meskipun bukan untuk menyangga, sehingga untuk menunjukkan betapa dalamnya kita itu tidak tahu untuk menuju mengetahui atau juga membangkitkan keinginan tahu tanpa batas. Plato memang memperkenalkan dunia ini itu sebagai tempat kebenaran sejati, medan yang tak tertangkap oleh indera, namun dibelah oleh akal tulen. Aristotle yang menurutnya mendekatkan bahwa yang apa sebagai induk segala ilmu, menyelidiki seperti pertanyaan bagaimana dan kenapa, dari hal yang paling sepele sampai kepada hal yang fundamental itu sendiri. Lalu Plato membawa levelnya ke teori Fromm, nyaris dunia ide yang abadi. Cukup bahwa dunia itu abadi. Meski Aristoteles dia mengklasifikasikan secara sistematis kategori benda, usia, esensi, kuantifikasi yang kita sebut sebagai kelompok kajian pertama kelompok kritikal. Aristoteles dia membuat istilah ontologi yang memang itu perlu digunakan secara eksplisit, namun telah hadir dalam inti dari metafisika itu sendiri, yakni tentang penyelidikan dalam being keberadaan sejauh dia adalah keberadaan itu sendiri, bukan sebagai ini atas itu. Hingga ontologi pun perlahan menjelma sebagai cabang ilmu filsafat yang mengurusi struktur terdalam dari adat. Sementara metafisika itu menentang lebih luas, mencakup prinsip pertama bahwa sebab adalah hingga terhadap pertanyaan atas sebab terdalam itu, seperti terhadap pertanyaan terhadap Tuhan dan juga eksistensi itu sendiri. Kita pun menyaksikan bahwa seperti di dalam teks-teks timur yang itu dijelaskan di Teoteci, Avesta, juga pemikiran
klasik Tiongkok dan juga Persia, bahwa dalam tradisi metafisika dan ontologi adalah cabang akademik dan juga seni dalam memahami kenyataan, menyelami kehadiran itu sebagai misteri, bukan hanya data. Dari sana lahir pertanyaan-pertanyaan yang itu nggak selesai. Seperti, apakah realitas adalah satu atau realitas lebih banyak? Apakah eksistensi itu bersifat material, spiritual, dan juga bahkan keduanya sekalipun. Maka memang tidak heran atau mengherankan jika dalam lintasan sejarah pemikiran metafisika dan ontologi itu saat itu terus dan juga selalu bersilat. Ya kayak ibarat dua jalan yang mengitari bukit ya. Bukit yang sama, tapi kadang berbeda jalur. Namun menuju satu artian pada titik yang sama, memahami hakikat dari apa yang ada. Maka dari metafisika tentang hakikat ke menuju keadaan, keadaan itu ada yang berada. Maka epistemologi tentang sumber dan batas pengetahuan itu menjadi hal tersebut. Jadi etika tentang moralitas, menjadi logika tentang struktur pemikiran, hingga estetika tentang keindahan dan juga seni. Maka kita bertanya, apa sih sebenarnya berpikir? Berpikir ya kan kayak merumuskan konsep yang universal hingga koheren, dan itu diikat oleh struktur logis yang konsisten juga inovatif. Tidak terombak-ambing oleh dogma dan juga prasangka sosial. Tidak terpotong-potong oleh tafsir yang hendak memberikan makna secara benar. Sehingga ketika kita memahami hakikat manusia, realitas, moral, dan juga estetika, ialah yang mesti hadir sebagai sebuah konsep yang saling menghantar. Karena filsafat memang dia menuntut secara metodologi, menuntut setiap anggota pikirannya dalam rangkaian argumentasi yang mesti sistematis dan yang mesti dikatakan dulu logis. Dia mesti logis, sistematis. Dan hal itu mestinya menjadi wadah pemahaman atas dunia dan juga kerangka rasional yang menuntut manusia untuk bertindak secara penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Kita masuk ke modern secara singkat ketika Descartes dia menjelaskan dualisme, ada pikiran dan juga materi. Lalu Spinoza bilang keduanya ialah satu. Leibniz merumuskan monadologi. Lalu Christian Wolff pada 1730-an dia membagi metafisika menjadi dua, dan metafisika umum yang disebut ontologi dan khusus itu kosmologi, psikologi rasional, yang itu kemudian mempengaruhkan hingga metafisika itu menjadi semacam ya catch-all buat segala yang tidak termasuk kategori ilmu lainnya. Di abad 20, Husserl juga memperdalam ontologi lewat fenomenologi. Ketika ia membedakan antara formal struktur universal, formal ontologi dari segala hal dan kategori nyata dalam ilmu yang itu disebut material ontologi. Lalu kayak misal Heidegger dia mendobraknya lagi ketika sebelum bertanya apa yang ada, bahwa kita mesti paham dulu apa artinya ada itu sendiri. Ketika ya menyebut bahwa fundamental ontologi itu dia mesti hadir sebagai dasar dalam pintu masuk untuk memahami baiknya kayak gitu. Lalu ketika misal Marx mengatakan bahwa ya, filosofen bukan hanya ya para filsuf bukan hanya harusnya memahami dia, melainkan bahwa ia mesti juga mengubahnya. Memang hal itu mengingatkan kita bahwa substansi filsafat itu tidak hanya bersifat teoritis, namun juga bersifat praktis. Dalam catatan praktis seperti yang dulu, yang bukan hanya perenungan, tetapi juga pergerakan nyata. Hal yang memang sifatnya mesti praksis atas kebijaksanaan dari pengetahuan langsung dan juga pengetahuan tidak langsung. Lalu demikian akal yang memang membuka batas akal manusia sehingga menanyakan sejauh mana akal itu mampu memahami realitas, membingkai sebuah studi paling fundamental tentang kondisi pengetahuan itu sendiri. Metafisika yang dalam etimologi itu diartikan sesudah atau pasca fisika atau dibalik yang nyata, menuntut kita bahwa kita masuk ke zona yang
nggak ketahuan oleh indera biasa. Sedangkan bahwa ontologi sebagai bagian dari metafisika umum yang sebenarnya adalah pakar yang pertama. Ketika dia bertanya apa itu ada itu kayak gimana sih? Maka ontologi itu mengkaji struktur paling dasar tentang realitas, menyelidiki kategori seperti aktual, potensial, esensi, dan eksistensi, universal, dan partikular. Kita memang tidak sekedar seperti membahas kunci, itu ada. Tapi kenapa kunci itu spesifik ada? Paling tidak dalam ruang, dalam waktu, atau dalam pikiran kita itu sendiri. Seperti kita kembali lagi ke tokoh klasik, untuk Gusmedius yang menciptakan istilah ontologi pada 1636, yang kemudian Wolff bersama membedah metafisika menjadi dua. Tadi yang dijelaskan, metafisika umum alias ontologi dan khusus yang meliputi kosmologi, psikologi, berikut juga teologi. Sedangkan bahwa metafisika dalam definisi Aristotle dan juga atau Mittelauk ya hampir sama, bahwa melangkah lebih jauh position tentang prinsip pertama, penyebab utama, hakikat jiwa dan juga kosmos tanpa melintasi ruang, menjelajahi kenapa ada sesuatu daripada kesadaran dan gitu. Lalu dalam fragmentasi sejarah budaya kita, memang kadang terlalu fokus pada perkembangan barat. Tadi kita main misal di Upanishad India dan Taoisme Cina, itu juga memiliki metafisika dan juga ontologi. Meski bahwa secara kajiannya metodologi, secara kajian itu belum cukup detail dan mempertanyakan tentang istilah adat dan hakikat itu sendiri. Dan juga menjelaskan bagaimana cara meneliti ontologi itu. Tapi ketika kita coba memasukkan terhadap pemikiran besar yang menggunakan imports, menambahkan asumsi dunia untuk membaca lisan science, dan dipikir ketika memakai hermeneutik fenomenologi itu untuk menyingkap sumber bank yang tersembunyi. Perkembangan kontemporer itu menjadi masalah-masalah seperti sosial metafisis, latar belakangan bagaimana kita itu memahami entitas sosial, misalkan ras, gender, bahkan uang itu sendiri. Apakah mereka itu ada secara objektif atau mereka dibentuk secara sosial? Yang memang jawaban ini cukup krusial, misalnya secara lebih khusus etika, AI, kalau misalnya manajemen hukum berbuat kebijakan publik. Juga ketika paradigma substance dan proses yang hadir dalam tradisi klasik itu lebih mengedepankan substance, horizontal. Tapi sekarang muncul juga proses ontologi di mana dia dipandang sebagai serangkaian proses dan juga relasi. Ini memang lebih relevan dengan ilmuwan sains modern seperti Krishnahwan itu dan juga yang sistem. Lalu ada beberapa premis yang memang aku ragukan dari ini basa-basi berwacana tentang apa itu metafisika dan apa itu ontologi. Yang pertama bahwa penyelidikan terhadap Beng Aristotle itu menyelidiki apa yang adanya sebagai ada, bukan sekedar jenis atau materi benda, melainkan kondisi eksistensial dari keadaan itu sendiri. Lalu metafisika terhadap nalar itu yang hadir di dalam pemikiran itu menyelidiki rata-rata kemungkinan pengalaman dan pengetahuan a priori menjadi pertanyaan apa syarat sesuatu dapat tampak sebagai objek bagi subjek. Lalu dalam besar fenomenologi transendental bahwa metafisika bukan tentang apa yang ada di luar, melainkan struktur esensial kesadaran yang membentuk pengalaman tentang dunia sebagai dunia yang melepaskan. Ontologi fundamental dari gagasan Heidegger mengapa ada sesuatu dan bukan tidak ada sama sekali. Itu sebuah metafisis yang berakal pada pertanyaan paling dasar tentang being.
bukan tentang benda. Ya, lalu di analisis modalitas, Lewis itu menggunakan logika modal untuk menjelaskan kemungkinan keniscayaan bahkan ya dunia itu sendiri atas mungkin dan kemungkinan itu possible words sebagai rangka untuk memahami struktur realitas yang lebih dalam. Lalu juga metafisika partisipatif, Whitehead bahwa dunia tidak terdiri dari jajan tetap, tapi dari proses peristiwa dan relasi yang terus menjadi. Realitas adalah jaringan kami, bukan being. Lalu di materialisme spekulatif, Meila Souk yang menolak bahwa korelasi antara pikiran dan dunia, bahwa metafisika harus bisa berbicara tentang dunia dalam dirinya sendiri, the absolute, tanpa mereduksi pada subjek. Tapi metafisika realis baru, itu dibahaskan Faramis, dunia ini ada secara independen dari pikiran dan struktur-struktur kausalnya. Itu bisa diketahui secara kritis, walaupun tidak sepenuhnya terjangkau oleh pengalaman langsung. Kayak gitu. Tapi aku menarik satu permasalahan teknologi sekarang yang katakan sebagai metafisika digital ini. Ketika menimbang keberadaan entitas kondisi, informasi data, entitas digital, itu dalam ontologi baru. Bagaimana bahwa objek bisa menjadi bagian daripada entitas. Berbeda halnya dengan metafisika metafisikal, bahwa kritik terhadap metafisika klasik sebagai bentuk pengetahuan otoritatif dan penegasan bahwa rasionalitas intersubjektif atau komunikasi itu menggantikan kebutuhan akan fondasi metafisika absolut. Kalau di dalam ontologi, ketika points dan produksi fenomenologis, ya aku menarik beberapa pemikiran seperti besar yang menghentikan anggapan lalu fokus pada bagaimana objek itu muncul dalam kesadaran. Seperti ya lalu di analitika ini ya refleksi tentang Dasein bagaimana being itu muncul ketika kita menanyakan pertanyaan itu. Sehingga analisis logis dan bahasanya itu menggali apa yang benar-benar kita komit terhadap eksistensi ontological komitmen dalam cara energetis. Pendekatan emang dan juga proses seksual dalam memahami realitas sebagai event, bukan sebagai entitas yang tetap. Memang hal itu sebagai satu indikasi terhadap permasalahan-permasalahan lainnya. Sehingga perbandingan yang bisa dirampungkan adalah kenyataan sementara bahwa realitas tidaklah terdiri dari entitas yang tetap dan terlepas dari kesadaran, melainkan bahwa hal tadi merupakan hasil proyeksi kesadaran secara fenomenologis dan relasi prosesual yang terus-menerus ditafsirkan oleh Dasein melalui kegiatan historis dan linguistiknya kayak gitu. Maka apa yang disebut itu bukanlah sesuatu yang mandiri dan berdiri sendiri, tetapi merupakan efek dari komitmen ontologis yang tersembunyi di dalam struktur bahasa, kategori logika, dan konstruksi intersubjektif manusia. Lalu setiap bentuk representasi tentang realitas itu selalu menyimpan anggapan terhadap anggapan metafisis yang tak disadari, dan oleh karena itu pengertian terhadap pengalaman di konsisten serta pembongkaran terhadap struktur bahasa dan pemaknaan ini menjadi metode sentral dalam menjangkau struktur terdalam dari keberadaan itu sendiri. Sehingga bahwa realitas bukanlah koleksi benda yang berada di dalam ruang waktu secara statis. Memang kita tahu hal itu dinamis, melainkan juga peristiwa, events, dan emergency rasional dan rasional yang menjadi proses interaksi.
dan menjadi perbedaan terhadap waktu. Sehingga bahwa metafisika terkadang aku berpikir ya harus digeser dari ontological of substance itu menjadi ontological of relation dan process. Kayak misal era digital dan informasi sekarang. Ketika strukturalitas itu semakin tergantung pada ontologi data dan informasi yang menantang batas dan berisiko asing, sehingga keberadaan existence itu bukan hanya ditentukan oleh keberadaan fisik, tetapi juga oleh representasi digital dan juga relasi dengan informasi. Baik, mungkin itu aja wacana dan bahasa saya coba pembahasan tentang metafisika dan juga ontologi. Orang lebihnya ini sebatas wacana, silakan dikritik. Jika ada yang keliru, silakan dilengkapi. Jika ada yang kurang ada penyampaian, silakan disalahkan ketika tidak ada penjelasan yang benar tapi semuanya. Karena ini wacana dan bukan dogma. Kalau dogma yang wahyu yang memang nggak bisa kita tolak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa diikuti terus penjelasan selanjutnya.